Berikut ini komentar marah netizen dunia atas meninggalnya 3 tentara pasukan perdamaian UNIFIL Indonesia atas serangan Israel di Lebanon. Ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Banihayang, Sector East. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini. Peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. Based on what we're seeing, as well as several statements emanating from the Israeli authorities and also the orders for evacuation of civilians, it certainly looks like we might end up with, I would call it an expanded buffer zone in southern Lebanon. Apakah ada harapan akan respons keras dari Indonesia? Bagaimana mungkin 2 insiden menimpa pasukan yang sama? Mengapa mereka masih di sana? Apa peran mereka? Apa yang mereka cegah? Bagaimana mereka menjaga perdamaian dan membantu mencegah baku tembak? Sayangnya, perang tidak mengenal diskriminasi. Mengapa orang lain harus menanggung masalah yang diciptakan oleh orang kulit putih? Israel sekali lagi membunuh pasukan penjaga perdamaian dan pekerja bantuan. Israel mencoba mencuri Lebanon Selatan pada tahun 1982, secara ilegal mendudukinya selama hampir 20 tahun sebelum akhirnya mundur dengan ekor di antara kaki mereka pada tahun 2000. Hezbollah mengalahkan serangan teroris Israel oleh IDF pada tahun 2006 juga. Israel baru saja melakukan kejahatan perang untuk ketiga kalinya sekarang. Seorang penjaga perdamaian di zona perang, itu sangat salah. Mereka adalah target mudah bagi pihak manapun. Mereka adalah pahlawan perdamaian sejati. Semoga jiwa mereka mendapatkan kedamaian abadi. Indonesia bisa sangat tidak kenal ampun. Terima kasih atas pengabdianmu, penjaga perdamaian. Semoga beristirahat dengan tenang. Menyerang penjaga perdamaian PBB adalah pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Eskalasi ini menunjukkan pengabaian sepenuhnya terhadap institusi global. Harus ada akuntabilitas atas nyawa-nyawa yang hilang di Lebanon. Tidak ada hal lain yang bisa Anda lakukan selain mengutuk. PBB yang malang tidak punya kekuatan, hanya bicara saja. Yang Anda lakukan hanya mengutuk. Tanpa tindakan nyata, organisasi Anda benar-benar tidak berguna. Kecaman PBB yang konsisten dan tidak berarti itu harus dikecam. Teruslah bersemangat, teman-teman. Semua kecaman, kekecewaan, dan ketidaknyamanan umum ini membuat perbedaan besar pada hasilnya. Indonesia akan menuntut pembalasan atas hal ini. Kita lihat saja nanti. Dia tidak menyebutkan bahwa Israel yang melakukan ini. Kecam, kecam, kecam. Bagaimana dengan tindakannya? Trump adalah badut, munafik, dan presiden pembohong besar. Kaum konservatif menertawakan kematian mereka, dan segera mereka akan menertawakan kematian tentara kita sendiri. Netanyahu bersedia mengorbankan sebanyak mungkin warga Amerika yang diperlukan untuk mengalahkan Iran. Netanyahu telah menjebak Doni ke dalam kekacauan ini, dan Doni terlalu bodoh untuk berhenti menggali lubang yang lebih dalam.
Dia akan terus memperburuk kekacauan ini dengan mencari cara untuk menyelamatkan muka. Ya, mari kita biarkan lebih banyak tentara tewas. Amerika hebat ketika kita mengirim tentara kita untuk mati dalam perang orang kaya. Mengapa disebut pasukan penjaga perdamaian jika mereka berasal dari angkatan darat? Istilah yang benar adalah tentara. Perbaiki istilahnya. Israel membunuh 3 jurnalis. Apakah mereka membunuh para penjaga perdamaian ini? Akankah mereka dimintai pertanggungjawaban? Pernahkah ada Presiden Amerika Serikat yang lebih tidak kompeten dan garis miring atau kurang mampu mengatakan kebenaran? Pusat komentar warga tak terlihat. Bagus. Karena sekarang kita bisa menyerang pemerintah Amerika secara anonim untuk waktu singkat. Apakah kita punya data terbaru tentang berapa banyak jurnalis dan pekerja penjaga perdamaian yang terkena dampaknya? Apakah itu kebijakan sekarang? Dan apakah Amerika akan menerapkannya atau pemerintah Israel? Apakah itu dilakukan dengan senjata yang diberikan Amerika kepada mereka? Israel membunuh semua orang tanpa pandang bulu. Bahaya bagi dunia. PBB tidak berbeda dengan Israel dan Amerika. Hezbollah seharusnya tidak mempercayai PBB. Mengapa selalu menggunakan kalimat pasif? Cukup katakan Israel membunuh atau melukai pasukan penjaga perdamaian PBB. Dunia mungkin juga akan mengutuk ketika para anggota PBB yang munafik ini dihukum. Ini menyedihkan. Hukum Israel sebagai seluruh bangsa. Ini bukan pertama kalinya mereka membunuh pasukan penjaga perdamaian, jurnalis, anak-anak, dan perempuan. Tidak ada yang mengatakan apapun. Dunia buta. Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan mereka yang melanggar kemanusiaan. Seperti yang Anda lihat, pria kulit putih itu tidak pernah menyebut Israel sebagai pelaku pembakaran. Sebaliknya, dia mengatakan ledakan itu menewaskan para tentara. Mengapa Jerman atau negara lain tidak mengirimkan warganya? Mengapa membunuh orang-orang dari negara berkembang? Israel adalah musuh umat manusia. Ayo PBB, ini bukan insiden, ini pembunuhan, ambil tindakan. PBB lebih peduli pada Israel daripada staf mereka sendiri. Bubarkan seluruh aparatur tersebut. Israel selalu berada di garis depan dari kesalahan ini. Mereka tidak menghargai kemanusiaan. Kita semua tahu kejahatan dan para pelakunya. Lalu bagaimana? Benar-benar tidak masuk akal. PBB tidak punya nyali untuk mengatakan negara mana yang melakukannya. Ini adalah kehilangan besar bagi semua pasukan penjaga perdamaian. Beristirahatlah dengan tenang, prajurit. Zona penyangga yang diperluas? Mengapa PBB bahkan relevan? Indonesia seharusnya menarik diri bersama semua negara Asia Timur dan Selatan. Pria dari PBB itu bicara seolah-olah rudal itu meledak sendiri. Rudal itu jatuh entah dari mana dan membunuh para tentara ini. Belasungkawa dari Pakistan, mereka sedang mengabdi pada kemanusiaan. Sungguh memalukan bagi PBB, karena tidak melakukan apapun untuk melindungi para pembawa perdamaian. Bayangkan jika negara lain melakukan hal ini, seluruh Eropa dan Amerika akan mengejar mereka dengan segala yang mereka miliki. PBB menyampaikan keprihatinan, mengutuk, menyelidiki, mengecam, dan menulis surat yang berisi kecaman keras. Sementara itu, anak tentara tersebut tumbuh tanpa seorang ayah. PBB tidak melakukan apapun dan bukanlah apa-apa. Sebuah negara yang menormalisasi tingkat kekejaman dan pengabaian terhadap nyawa orang tak bersalah seperti ini hanya dapat digambarkan sebagai negara biadab. Mereka telah membunuh pasukan penjaga perdamaian sejak tahun 1970-an. Dan para pembunuh bayaran itu masih menikmati impunitas. Sungguh memalukan. Ini sangat memalukan. Kasihan para pemuda malang itu, semoga mereka beristirahat dalam damai. Tuhan memberkati keluarga mereka. Dari Irlandia, Netanyahu yang kriminal harus dimintai pertanggungjawabannya. Aku sudah muak dengan semua pembicaraan ini, berbicara selama bertahun-tahun, sementara pihak lain membom orang dan merebut tanah tanpa hukuman. Mengapa hanya Iran yang berdiri melawan kejahatan yang mencoba menghancurkan seluruh umat manusia? Seluruh dunia seharusnya berjuang untuk menghancurkan IDF.